Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para alim ulama, para asatid yang saya muliakan dan yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, dan tak lupa yang saya hormati yang terkait unsur pemerintahan, Bapak Lurah Bayangkara atau RW RT yang hadir. Wabil khusus yang saya hormati Pak Haji Saidi beserta Bapak Tutut Supriyono, calon anggota Dewan Kabupaten Bali Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ucapan yang kita lanturkan pada malam yang penuh barokah ini kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis yang sangat mulia, yang insya Allah yang hadir pada malam ini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majta'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu jamaah atau satu kaum yang mereka berkumpul di dalam rumah daripada rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid, yazkuruna kitabullah, di mana dalam majelis itu mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan yang namanya sakinah. Bapak Ibu tahu sakinah itu apa?
Sakinah tahu? Sakinah itu bukan nama seorang wanita yang namanya Mbak Sakinah, bukan. Jadi padami nanti Bu Sakinah, Ayu Sakinah, Mbak Sakinah, bukan. Sakinah itu ketenangan. Ketenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Alaihimus sakinah, pasti Allah turunkan yang namanya ketenangan. Makanya yang hadir pada malam ini kira-kira tenang atau gelisah? Tenang, alhamdulillah. Walaupun utang belum selesai, tapi mudah-mudahan barokah kita hadir di majelis yang mulia ini, hajat-hajat kita semuanya ditunaikan oleh Allah. Amin. Utang-utang kita semuanya dilunasi oleh Allah. Karena ini majelis yang sangat mulia. Orang yang duduk dalam majelis, apa hajatnya, insya Allah akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keuntungan yang kedua, orang yang duduk dalam majelis yang mulia ini, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita akan dicucuri yang namanya rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Ketika kita mendapatkan rahmat di Masjid Nurul Huda, kemudian kita kembali ke rumah, andaikan tadi di rumah kita ini tengkar sama istri, insya Allah kembali dari Masjid Nurul Huda menjadi rukun. Amin. Andaikan tadi kita di rumah ada masalah-masalah, insya Allah barokah kita kembali dari Masjid Nurul Huda, masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah. Karena ini janji Nabi, orang yang duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis kebaikan, Allah turunkan yang namanya rahmat. Bukan Pak Rahmat, rahmat atau kasih sayang. Yang ketiga, hafathumul malaikah, akan dikerumuni oleh para malaikat. Bapak Ibu, saat ini kita sedang dikerumuni oleh para malaikat. Hanya saja kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita yakin dengan kata Nabi, karena Nabi itu tidak pernah bohong, kecuali caleg. Kalau caleg belum pasti, tapi kalau Pak Tutut insya Allah, ya, Nabi tidak pernah bohong bahwa orang yang duduk dalam majelis yang mulia ini akan dikerumuni oleh para malaikat. Dan malaikat yang hadir ini bersab-sab. Sabnya malaikat tidak sama seperti kita, Pak. Kalau sabnya manusia berjejer, ini sab. Kalau sabnya malaikat ini ke atas, ya, sabnya malaikat ke atas sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan orang bisa melihat, ya, atau punya ilmu kasab, ini di atas Masjid Nurul Huda kelihatan cahaya sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang duduk dalam majelis yang mulia ini, wa dzakarahu fi man indah, nama-nama kita disebut oleh Allah di depan para malaikat yang ada di sisinya. Bapak Ibu, kalau yang menyebut nama kita Pak Presiden, kira-kira seneng nggak kita? Seneng. Pak Husain,
disebut namanya sama Pak Jokowi, seneng nggak? Yang nyebut Pak Jokowi disiarkan di dalam televisi TV One. Semua orang Indonesia tahu kalau Pak Hussein disebut namanya oleh Pak Jokowi. Pak Hussein seneng karena yang nyebut itu Pak Presiden. Nah, orang yang duduk dalam majelis yang mulia ini yang menyebut bukan presiden, yang menyebut yang menciptakan presiden, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu persatu yang hadir pada malam ini disebut namanya oleh Allah. Maka bukan hanya nama kita, nama Bapak kita pun disebut oleh Allah. Maka secara tidak langsung kita hadir di majelis yang mulia ini, orang tua kita pun mendapat keberkahannya. Andai kan orang tua kita meninggal dunia, maka di alam kubur dia mendapat kebaikan sebab anaknya yang duduk dalam majelis yang mulia. Karena ketika anaknya duduk dalam majelis yang mulia, namanya disebut oleh Allah bersama bintinya, ya, Tukimin bin Paijo. Ibu apa? Hah? Tukiyem. Ada Tukiyem? Nggak ada Tukiyem. Tukiyem binti Paijo. Walaupun namanya sedikit agak lucu, tapi nama ini disebut oleh Allah di depan majelis malaikat, sehingga kita menjadi terkenal di bangsa langit. Walaupun kita tidak terkenal di dunia, tapi kita terkenal di bangsa langit. Maka Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sering-seringlah kita hadir dalam majelis yang mulia ini, karena majelis kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Peringatan Isra dan Mi'raj ini perintah Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 5. Ini bukan bid'ah, tapi ini memang ada ayatnya, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 5. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah kepada mereka tentang hari-harinya Allah. Nah, Isra Mi'raj ini adalah hari di mana baginda Nabi Muhammad SAW mendapat pertolongan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Allah memperjalankan hamba-Nya. Jadi Nabi bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, dan di sekitarnya itu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bercerita tentang Isra dan Mi'raj, liyuridu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah ingin menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah, bahwasanya
Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan daripada kehebatan dan kebesaran Allah. Perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya kurang lebih 1466,2 kilo, yang seharusnya ditempuh kalau pakai kendaraan unta itu kurang lebih 1 bulan. Ini ditempuh oleh Nabi hanya 1 malam ditambah ke Sidratul Muntaha. Walaupun secara akal kita nggak mungkin, tapi Allah mau pasti terjadi. Karena Allah yang mau. Manusia punya rencana, Allah juga punya rencana, tapi rencana manusia di bawah rencananya Allah. Segala sesuatu ini bergerak atas kehendak Allah. Bahkan kita ini bisa memejamkan mata karena dipejamkan oleh Allah. Kita bisa berjalan karena dijalankan oleh Allah. Kita bisa ketawa karena dibikin ketawa oleh Allah. Orang tertawa bukan karena lucu, tapi orang bisa tertawa karena ditertawakan oleh Allah. Segala sesuatu itu semuanya berkehendak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut zahir, secara zahir, bahwasanya manusia itu bergerak dengan sendirinya, tidak. Andaikan manusia bisa bergerak dengan sendirinya, tentu kalau kita buang air besar, milik tidak sambil kencing, betul? Betul kan? Andaikan manusia itu bergerak dengan sendirinya, kita buang air besar, jangan sambil kencing, bisa enggak? Kalau kencing bisa nahan buang air besar, tapi kalau buang air besar mesti diiringi dengan kencing, betul? Siapa yang bisa buang air besar nahan kencing? Angkat tangan. Ibu pernah praktekin buang air besar nahan buang air kecil? Nggak bisa, Pak, susah. Ya, itulah menunjukkan keterbatasan kekuatan manusia, menunjukkan segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bergerak bukan sendirinya, tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gigi dengan kuku ini zatnya sama, tapi kuku bisa panjang, gigi nggak bisa panjang. Kumaha, bagaimana kira-kira Ibu? Kalau gigi ini bisa panjang, ada tukang cukur gigi? Nggak ada. Ya, alangkah susahnya kalau gigi kita itu panjang. Ya, susah Pak mau makan. Disitulah menunjukkan bahwa segala sesuatu itu bergerak atas kehendak Allah. Kalau kuku bisa panjang, gigi kalau patah dia tumbuhnya terbatas, stop. Tidak boleh melebihi keluar mulut. Rambut ya dengan alis jatnya sama. Kalau kita nih kerok nih alis, tumbuh nggak alis kita? Tumbuh. Kepala kita kalau dibotakin, tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi sama-sama dibotakin. Kalau rambut bisa panjang terus, kalau alis dibatasin panjangnya, Pak. Cobalah berpikir. Ini menunjukkan semuanya bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang namanya iman. Maka Isra dan Mi'raj ini bisa dipahami hanya dengan iman, bukan dengan akal, karena akal manusia terbatas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kejadian Isra dan Mi'raj ini diawali perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun beliau dakwah di kota Mekah. Di saat 10 tahun paman beliau yang sangat dicintai telah meninggal dunia. Padahal paman beliau yang bernama Abu Thalib itu membela habis-habisan untuk membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pamannya meninggal, istri yang paling dicintai bernama Siti Khadijah pun meninggal juga. Akhirnya dalam 2 minggu yang meninggal 2, yaitu paman Nabi dan istrinya, yaitu Siti Khadijah. Sehingga tahun ini dinamakan tahun kesedihan. Bagaimana tidak sedih 2 orang ini yang habis-habisan membela perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Siti Khadijah yang dulunya wanita yang kaya raya, begitu menikah kepada Nabi, kemudian membela Nabi, kemudian mengorbankan harta yang dimiliki oleh baginda Nabi, sehingga sampai Siti Khadijah meninggal dunia tidak meninggalkan harta sedikit pun. Jangankan harta, Siti Khadijah meninggal dunia dalam keadaan pakaian yang bolong-bolong. Pakainya cuma 1, itu pun bolong-bolong. Itu Siti Khadijah, tadinya orang kaya raya, hartanya habis untuk membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dunia, kain kafan pun tidak punya. Pakaian yang dipakai oleh Siti Khadijah sudah lusuh dan itu pun kecil. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam membawa kain kafan untuk Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah mau ditaruh di liang lahat, maka malaikat Mungkar Nakir pun tidak berani bertanya, apa yang mau ditanyakan. Ini wanita yang habis-habisan membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya dalam keadaan miskin, kok masih mau ditanya? Malaikat Mungkar Nakir pun enggak berani tanya. Inilah kemuliaan Siti Khadijah. Makanya begitu Siti Khadijah meninggal dunia, beliau sangat sedih. Nah, ketika meninggalnya paman beliau, meninggalnya Siti Khadijah, orang-orang kafir semakin merajalela memusuhi Nabi, menghina Nabi, menghalang-halangi Nabi dalam menyebarkan agama. Sehingga pada tahun itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin pergi ke Taif dengan harapan mudah-mudahan orang-orang Taif menerima ajakan dakwah beliau. Beliau berangkat dari Mekah ke Taif. Perjalanan dari Mekah ke Taif berapa kilo? Siapa yang tahu? Berapa kilo? Dari Mekah ke Taif itu 80 kilo. 80 kilo dari Pendopo ke Kota Palembang, betul ya? Atau Indralaya, 80 kilo jalan kaki. Dan jalannya terjal, bebatuan, naik turun, terjal. Kalau kaki kita nggak kuat, kalau datar saja perjalanan jauh 80 kilo kita capek, apalagi ini 80 kilo perjalanan terjal, berbatuan yang keras dan terik matahari yang sangat-sangat panas. Beliau berjalan ditemani oleh salah seorang sahabat dari Mekah ke Taif.
dengan harapan orang-orang Taif menerima ajakan beliau. Tapi sesampainya beliau ke Taif, ternyata orang-orang Taif malah sebaliknya memusuhi Nabi, menghina Nabi lebih parah daripada orang-orang kafir yang ada di Mekah. Bahkan pembesar-pembesar orang Taif ini menyuruh anak-anak kecilnya untuk membuntuti baginda Nabi Muhammad SAW sambil melempari beliau dengan batu. Kebayang nggak ini? Nabi Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi, datang ke Taif tidak diterima dengan baik, justru malah dicaci maki, bahkan menyuruh anak-anak kecil untuk membuntuti beliau sambil melempari beliau dengan batu sampai darah keluar dari kaki beliau, sehingga saking banyaknya darah yang keluar sampai membasahi telapak kaki beliau. Ketika darah itu kering, sehingga sandal beliau pun melekat dengan telapak kaki beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kekasihnya diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Taif, sehingga Allah SWT mengirim malaikat Jibril alaihissalam. Wahai malaikat Jibril, datang itu kekasihku baginda Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril pun mendatangi, kemudian memberitahu malaikat penjaga gunung yang ada di Taif. Ketika memberitahu kepada malaikat penjaga gunung yang ada di Taif, maka malaikat penjaga gunung yang ada di Taif pun langsung mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku ini malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, perintahkan apa saja akan aku laksanakan, dan kalau engkau suka, ini gunung ini akan kubenturkan ke orang-orang Taif sehingga orang Taif semuanya binasa. Apa kata Nabi? Jangan. Ini akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah Nabi tidak diterima dengan baik, Nabi dilempari oleh orang-orang Taif, akan tetapi beliau tidak mendoakan keburukan untuk orang-orang Taif. Walaupun malaikat datang menawarkan jasa, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ini disakiti uang, datang malaikat menawarkan jasa, kira-kira diterima enggak? Ya, terima. Kita nggak salah ditempelin. Pak, datang malaikat, aku adalah malaikat yang ada di Bayangkara. Menawarkan jasa, kalau kamu mau itu yang tempeleng, saya tempeleng lagi. Mau? Ya, mau nggak kira-kira? Kita ini jangankan malaikat, ada jin tomang pun pasti diterima. Betul? Ada masalah, ya, kita ini didolimi orang, posisi kita benar, tapi kita didolimi orang. Datang jin nawarkan jasa, aku adalah jin tomang, menawarkan jasa. Mau nggak kalau yang menjolimi kamu saya babat habis? Kira-kira gimana? Nah, boleh hancurkan dia. Atau mungkin ibu kalau sering disakiti suami, datang jin menawarkan jasa, kira-kira dibalas nggak suami itu? Diterima nggak, Bu? Hah? Diterima? Nah, kalau bapaknya
Kalau bapaknya disakiti oleh istrinya, kemudian datang malaikat nawarkan jasa, diterima nggak? Jangan. Justru kalau kita ini punya istri cerewet, ini bersyukur, Pak. Dalam satu kitab kata Al-Imam Ghazali belum mengatakan mihnatun nisa madrasatul auliya. Kalau orang ingin cepat jadi wali, sering-sering dimarah istri. Ini perkataan Imam Ghazali. Kalau ingin cepat jadi wali, sering-sering dimarah istri. Maka ada seorang ulama besar namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, pendiri Torekot Rifaiyah. Ketika tamu datang ke rumah beliau, tamunya melihat baju-baju beliau itu bekas dipukuli dengan istrinya pakai alat-alat dapur. Padahal ini ulama besar, seorang wali, tapi bajunya kelihatan bekas dipukuli oleh istrinya pakai alat-alat dapur. Bekas apa? Yang untuk ngelek itu, Bu? Untuk ngelek? Cowet. Ada cabenya. Terus wajan yang hitam juga dipukulkan ke punggungnya sampai bajunya hitam. Pokoknya semua alat-alat dapur itu dipukulkan ke Syekh Ahmad Rifai. Maka ketika tamu melihat Syekh Ahmad Rifai yang bajunya ini bekas dipukuli oleh istrinya, maka tamu tadi mengatakan kepada santrinya, "Wahai santri-santri, kenapa kamu tidak membela kiaimu yang dipukuli oleh istrinya?" Ya, apa kata Syekh Ahmad Rifai? Biarkan. Tahu enggak? Kamu tadi malam mimpi aku berada di surga, ya? Iya, betul. Aku ini berada di surga, ya, punya derajat berada di surga lewat mimpi kamu itu karena aku ini sabar menghadapi istri yang galak. Istri yang galak. Tapi insya Allah ibu-ibu ini nggak ada yang galak. Tapi kalau bapak punya istri galak, syukur, Pak. Karena itu cepat menjadi wali. Semakin orang itu dimarah istri, semakin banyak kita akan cepat jadi wali. Kalau sudah jadi wali, cepat matinya. Cepat mati. Biarkan ibu ditinggal, Pak. Nah, inilah akhlak. Ya, kita jangan sampai gara-gara cuma dimarah istri langsung mendoakan keburukan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya dicaci maki, beliau dilempari batu, beliau tidak marah. Illam yakun bika ghadabin, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Nabi berdoa, ya Allah, biarkan orang-orang Taif mencaci maki saya, menghina saya, asalkan engkau tidak marah, aku ridho. Yang penting Allah ridho. Inilah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang memusuhi kita, mencaci maki kita, menghina kita, asalkan Allah ridho, selamat kita. Tapi sebaliknya, walaupun manusia menyanjung-nyanjung kita, memuliakan kita, akan tetapi Allah murka kepada kita, maka kita akan hina. Itulah contohnya Fir'aun laknatullah alaih, Qarun laknatullah alaih, Haman laknatullah alaih. Walaupun orang-orang menyanjung, memuliakan Fir'aun, Haman, Qarun, tapi Allah murka, akhirnya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, melihat waktu sudah jam 10:30, ini masih panjang, Pak. Ini belum bicara Sidratul Muntahanya nih. Disingkat saja ya, karena keburu kambingnya dingin.
Ya, kambing dingin. Jadi kesimpulannya Isra dan Mi'raj ini adalah menerima perintah sholat 5 waktu. Maka kita ini bersyukur Bapak Ibu mendapat perintah sholat 5 waktu, seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini kita ini sama seperti Nabi dulu menghadap Allah ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka kalau kita ini sholat juga sama derajatnya kalau kita ini seakan-akan menghadap Allah. Artinya apa? Kalau kita ini betul-betul sholatnya diterima oleh Allah, dengan sendirinya seluruh masalah-masalah yang kita hadapi itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Insyaallah Bapak Ibu, selama kita menjaga sholat, insyaallah kehidupan kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada masalah tidak perlu pergi ke dukun, Pak. Ya, gara-gara nggak punya duit pergi ke dukun. Kalau kita ini pergi ke dukun, ya dukun juga kan nggak bisa bikin kaya, betul? Kita ini punya perkara yang bisa menyelesaikan dalam kehidupan kita, masalah apa saja. Nggak perlu bingung, orang ada lari ke timur, lari ke barat, lari ke selatan, lari ke utara, mencari tempat untuk menyelesaikan masalah. Padahal tempat untuk menyelesaikan masalah ada di depan kita, yaitu sholat. Sholat ini cukup untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dalam kehidupan kita, Pak. Untuk itulah bagaimana kita senantiasa menjaga sholat agar kehidupan kita betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya bapak-bapak, usahakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Insya Allah. Ibu-ibunya sholat di awal waktu. Kenapa harus berjamaah di masjid? Karena dengan berjamaah, andaikan kita ini sholatnya nggak khusyuk, barokah kita ini sholat berjamaah tetap mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi kalau sholat di rumah berapa derajat? 1. Itu kalau khusyuk. 1 derajat itu kalau khusyuk. Kalau takbir Allahu Akbar, ingat gajian 5 juta. Ya, ketika ruku ingat lagi setoran motor 900.000, tinggal 3.100.000. Sami Allahu liman hamidah. Ada lagi setoran apa lagi ya? Kulkas, ya. Pokoknya sampai sujud ingat lagi, sisanya 1 juta. 1 juta untuk arisan 500.000, tinggal 500.000 lagi. Mau salam hitung-hitung, wah sisa 200.000 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba, ini namanya menyelesaikan masalah di dalam sholat. Ya, menyelesaikan masalah di dalam sholat, bukan menyelesaikan masalah dengan sholat, menyelesaikan masalah di dalam sholat. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi kalau sholat kita di rumah, kalau khusyuk cuma 1 derajat. Itu kalau khusyuk, ya. Kalau tidak khusyuk bisa min, bahkan minnya itu banyak. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid, makmumnya nggak ada yang khusyuk, baru takbir ingat kemana-mana, ya. Imamnya sama nggak khusyuk karena habis tengkar sama istrinya. Sumpama imam itu kan kalau habis tengkar nggak khusyuk juga. Aduh, itu nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, imamnya nggak khusyuk. Barokah berjamaah tetap mendapatkan pahala 27 derajat. Bukan hanya itu saja,
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kita akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, kembalinya kita dari peringatan Isra dan Mi'raj di Masjidil Huda ini menambah amal ibadah kita, khususnya sholat 5 waktu dijaga dengan betul-betul, jangan sampai sholat 5 waktu dikerjakan diakhir-akhirkan, jangan ya, apalagi ditinggalkan, karena dosa yang paling besar adalah dosa meninggalkan sholat. Kalau orang berzina dirajam, membunuh dibunuh lagi, ya, itu hukuman namanya kisos. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, secara hukum fikih dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar. Ya, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, sempatkan untuk meluangkan waktu melaksanakan sholat. Walaupun ya masih keteteran, itu sudah luar biasa ketimbang sama sekali tidak mengerjakan sholat. Syukur-syukur sholat kita bagi bapak-bapaknya berjamaah di masjid. Ya, sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.